Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami panjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seraya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwaku dan kejelekan amaliaku. Barang siapa telah Allah berikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan kepada sahabat solihah semua yang ada di sini, yang semoga bisa menjadi pengingat kita bersama dan bisa kita amalkan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anna fa inna qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu billa'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Bagaimana kabarnya sahabat solihahku semua? Semoga senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini, izinkan saya berbagi dan insya Allah ini adalah sebenarnya bagian dari pengingat juga untuk diri saya pribadi. Sahabat solihah, alhamdulillah sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ya teman-teman. Kita masih diberikan nafas gratis. Jika kita melihat di rumah sakit betapa mahalnya biaya oksigen, dan sepatutnya kita bersyukur sebenarnya kepada Allah, karena ketika kita merasakan kita senantiasa dihadapkan kepada problematika hidup, masalah-masalah yang pekat, yang penat gitu. Harusnya sebenarnya kita itu merasa bersyukur, merasa sangat alhamdulillah ternyata Allah memperhatikan kita. Karena sejatinya kehidupan itu adalah dunia sementara kita yang sebenarnya di dalamnya terdapat banyak sekali kepingan-kepingan puzzle problematika. Ya, sebenarnya ketika Allah memberikan problematika kepada kita, kepingan-kepingan puzzle tersebut itu sebenarnya adalah bagian dari cintanya Allah kepada kita. Jadi harusnya kita bersyukur, kita masih diingat oleh Allah. Allah masih membimbing kita. Adanya suatu kepingan problematika tersebut sebenarnya bukan berarti untuk menjerumuskan kita kepada hal-hal yang mungkin membuat kita lelah gitu. Tapi sebenarnya sejatinya kehidupan kepingan problematika yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya bagian dari peningkatan kapasitas. Bagaimana kita bisa mampu menghadapi problematika tersebut. Nah, ibarat sebuah puzzle seperti ini. Puzzle itu kan ketika dihancurkan kan berserakan keping-kepingnya.
Lalu ketika kita susun kembali, puzzle itu akan menjadi sebuah gambar yang jelas. Ya, sebenarnya seperti itu kalau ibarat sebuah kehidupan. Sebenarnya kita dihadirkan ke dunia ini adalah sebagai Abdullah dan sebagai khalifah, yang dimana sudah sejatinya dalam sebuah kehidupan itu banyak kepingan-kepingan puzzle problematika, yang ketika kepingan puzzle problematika itu dihadapkan kepada kita sebagai seorang muslim atau muslimah, kita itu diminta Allah untuk berupaya menyusunnya gitu, menyusunnya puzzle-puzzle itu. Nah, kita ini mau menyusun puzzle itu, ingin membentuk sebuah gambar yang jelek, yang indah, yang biasa aja tuh bahkan istimewa kayak gitu. Saya yakin pasti sahabat solihah semua di sini ingin menyusun kepingan puzzle yang ada itu menjadi susunan gambar yang istimewa, yang indah. Dan sebenarnya teman-teman, sahabat solihahku semuanya, ketika kita menyusun puzzle-puzzle tersebut menjadi gambar istimewa, itu sebenarnya bisa diartikan bahwa itu adalah bagian dari amal kita gitu ya. Jadi kita mengumpulkan puzzle-puzzle kehidupan, menyelesaikan, contohnya kita ada masalah dan kita tidak paham, ketika ujian kita nggak paham matematika misalkan. Problematikanya kita tidak paham matematika. Kemudian kita mensolusikan problematika itu dengan cara apa? Kita belajar. Ya, misalkan ada satu coping puzzle itu artinya adalah problematika matematika. Kita menyelesaikannya dengan cara belajar matematika. Mengupayakan menyelesaikan banyak persoalan matematika di setiap harinya. Mencoba mengasah otak kita dengan banyaknya soal matematika di setiap harinya. Dan ketika kita berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan, tersusunlah satu puzzle di tempatnya, cetek gitu ya. Mungkin ada masalah lain lagi gitu. Nah, sebenarnya ketika kita menyelesaikan puzzle tersebut, itu tuh harusnya kita memahami bahwa ikhtiar kita menyelesaikan suatu problematika itu adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk bahwa ketika nanti di alam abadi ketika kita nanti di alam yang abadi, kita hanya membutuhkan amal kita gitu. Yang amalnya kita belum bisa jadi Allah meridhoi, bisa jadi tidak gitu. Jadi kita harus paham bahwa ketika kita hidup itu sejatinya akan ditemukan oleh banyak problematika. Ya teman-teman, sahabat solihah, dan tugas kita adalah beribadah. Jadi bentuk kita menyelesaikan masalah itu adalah sebagai bagian dari ibadah. Dan bentuk cinta Allah kepada kita adalah sesungguhnya Allah memberikan problematika kepada kita. Itu adalah bentuk cintanya Allah, karena Allah ingin menjadikan diri kita semakin sempurna, semakin istimewa, dan semakin luar biasa. Loh, lalu apa hubungannya nih dari tema kita hari ini? Nah, tema kita hari ini adalah tentang ta'aruf, ya. Ta'aruf, langkah hijrah menuju lillah. Hubungannya dari problematika dan ta'aruf ini hubungannya ada di mana? Jembatannya seperti apa? Saya ingin mengajak kepada sahabat solihah semuanya,
Kalau misalkan sahabat solihah saya tanya, ta'aruf itu artinya apa sih? Saya yakin teman-teman sahabat solihah semuanya menyampaikan bahwa ta'aruf itu adalah perkenalan gitu ya. Dan perkenalan kalau misalnya kita mau menikah gitu ya pasti. Nah, dari yang saya baca, karena saya bukan ahli tafsir juga ya teman-teman, jadi karena ta'aruf ini kan kata dari bahasa Arab. Ini saya baca aja ya, dari yang saya baca. Jadi istilah ta'aruf itu sebenarnya kan berasal dari kata ta'arofa ya ta'arafu, yang berarti saling mengenal. Kalau misalkan kita ingin menikah, ya berarti ta'aruf dengan calon pasangan kita. Kalau misalkan kita di sekolah ketemu orang baru, berarti kita ta'aruf dengan kawan kita, calon teman kita, gitu kan. Nah, di sini hubungannya gimana dari problematika dengan ta'aruf, teman-teman? Tadi saya menyampaikan di awal adalah tentang ini ya, surat Al-Baqarah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, di sini saya ingin mengajak kepada teman-teman, sebelum sahabat solihah berta'aruf kepada yang lainnya, maka kita harus paham dulu esensi dari ta'aruf ini, gitu. Inti utama dari ta'aruf ini. Karena tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa dalam Islam istilah ta'aruf itu adalah saling mengenal, yang dimana ketika kita mengenal itu sebenarnya ya luas cakupannya. Ya seperti yang tadi saya bilang, bisa ta'aruf dengan calon pasangan, dengan teman, dengan diri kita pun juga kita harus ta'aruf. Karena tidak semua orang itu paham dengan diri kita. Lalu gini, saya ingin mengarahkan kepada teman-teman, ketika kita dihadapkan kepada problematika yang tadi puzzle-puzzle itu, kita sulit untuk menyelesaikan kepingan puzzle problematika, atau kita sudah berupaya menjalankan aktivitas-aktivitas yang kita merasa itu adalah solusi tapi senantiasa gagal. Nah, barangkali kita harus bermuhasabah diri nih. Kita harus mengevaluasi lagi, barangkali ada yang salah yang kita lalui dalam proses ta'aruf. Dalam hal ini, proses ta'arufnya kepada siapa? Yang paling utama kita harus saling mengenal adalah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebelum kita bisa dikatakan lulus ta'aruf dengan orang lain manakala kita lulus dulu kita ta'aruf kita dengan Allah, gitu. Jadi di sini saya dari ayat Al-Baqarah itu sebenarnya mudah bagi kita menyelesaikan sebuah permasalahan atau problematika ketika apa? Ketika kita sudah memahami atau mengenal Allah dengan baik. Ya, mengenal Allah dengan baik itu parameternya yang step-stepnya seperti apa gitu.